Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, simpulan materi. 1. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun siswa dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan siswa dengan tujuan untuk membawa mereka ke tingkat keselamatan dan kebahagiaan tertinggi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun, bukan mengubah kodrat dasar anak. Serupa dengan petani yang hanya bisa menuntun pertumbuhan tanaman tanpa mengubah kodratnya. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menyoroti pentingnya pendidikan dan mengembangkan karakter serta identitas bangsa. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada nilai-nilai kebudayaan nasional dan harus memadukan aspek intelektual, budi pekerti, dan fisik. Pendidikan dan kebudayaan ibarat sahabat karib, saling terkait dan mendukung satu sama lain. Pendidikan tidak hanya tentang belajar pengetahuan, tetapi juga tentang mewariskan nilai-nilai budaya baik kepada anak-anak. Banyak kebudayaan-kebudayaan lokal khususnya di Sulawesi Selatan yang jika kebudayaan itu diikuti dapat menuntun siswa. Seperti budaya memperkuat karakter siswa yang menjunjung budaya sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge. Sehingga tercipta budaya saling menghormati, menghargai, dan menjadikan siswa yang humanis. Ketiga, pendidikan dan kodrat siswa. Pertama, kodrat alam. Tiap-tiap anak merupakan individu unik. Anak membawa sifat-sifat yang dipengaruhi oleh kodrat alam. Kodrat alam bisa dipahami sebagai faktor-faktor alami yang mempengaruhi mereka. Sebagai guru, kita harus memahami bahwa setiap anak membawa bakat, kelebihan, dan jangan lupa mereka juga memiliki masalahnya masing-masing. Sehingga dengan memahami kodrat alam yang dimiliki tiap siswa, kita bisa menuntun siswa kita menjadi lebih baik. Kedua, kodrat saman. Tentu sangat berbeda saman kita ketika kita menjadi siswa dengan siswa kita yang sekarang yang kita ajar. Tentu saja kodrat saman ini mempengaruhi isi dan irama siswa kita. Guru harus terbuka terhadap pengetahuan baru dan terus mengembangkan diri baik secara pribadi maupun profesional. Selanjutnya, refleksi diri. Pemahaman sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa ketuntasan materi menjadi tujuan final saya. Saya merasa bahwa rencana pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya harus dituntaskan. Saya akan memberikan peserta didik pengetahuan sebanyak-banyaknya. Apa yang saya ketahui akan saya ajarkan. Yang kedua, menaruh ekspektasi tinggi mengenai pengetahuan siswa tentang mata pelajaran yang saya bawakan, yaitu matematika. Ketika saya bertemu dengan siswa yang malas, tidak mempunyai semangat dalam belajar, ada perasaan sangat kecewa yang timbul. Ketika siswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang menurut saya seharusnya bisa dijawab pada tingkatan kelas tersebut, saya merasa bahwa siswa tersebut seperti itu karena memang malas dan tidak mau belajar. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya pembelajaran itu berpihak kepada anak. Memang benar, ketuntasan materi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar, tapi juga dibarengi dengan kesadaran bahwa memang tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama. Ada beberapa siswa yang malas belajar karena mungkin saja mereka kurang motivasi, lingkungan di mana siswa tumbuh tidak memotivasi mereka untuk belajar. Siswa mungkin belum memiliki tujuan atau rencana masa depan yang jelas,
sehingga mereka merasa sulit untuk termotivasi dalam belajar. Yang kedua, metode pembelajaran yang kaya. Maksudnya, saya sebagai guru harus banyak mengeksplor metode pembelajaran. Sebagai guru, tugas kita akan menuntun siswa dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Selanjutnya yaitu penerapan Ingarso Sung Tulodo, Ingmatya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ingmatya Mangunkarsa, Tuturi Handayani tidak lagi hanya sekedar semboyan, tapi sebagai tuntunan untuk mengajar. Ingarso Sung Tulodo artinya memberikan teladan kepada siswa, memberikan contoh baik kepada siswa. Jadi, guru sebagai role model bagi siswa. Kemudian Ingmatya Mangunkarsa memberikan motivasi kepada siswa dalam mendidik siswa. Konsep ini mengajarkan pentingnya memiliki visi dan cita-cita yang kuat, serta kesungguhan untuk menggapai tujuan tersebut. Yang ketiga, Tuturi Handayani memberikan dorongan semangat kepada siswa sehingga tujuan pendidikan tercapai. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan kepemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Selain komunikasi yang baik, juga menjalin komunikasi yang efektif. Kedua, memahami karakter siswa dan keunikan setiap siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat saman. Ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan zaman di mana siswa sekarang diajar, menjadikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa.